Lama alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, sama-sama kita hormati, kita muliakan sahibatul majlis Ukhtina Yanti Hermawati serta seluruh keluarganya. Kita doakan semoga selalu berada dalam rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala, panjang umur, sehat badan, diberkahi kehidupan, dimuliakan hidup dunia akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Juga para ustazah Umi Vivi dan juga Umi Ustazah Sita, juga ada Bunda. Kita doakan semoga semua para orang-orang tua kita, ustazah kita, semuanya selalu berada dalam keberkahan insyaallah, dipanjangkan umurnya, dimudahkan kehidupannya, dikaruniakan kebaikan sepanjang hidupnya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan tentu saja teman-teman, saudari-saudariku sekalian, ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, yang semoga semuanya dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala, semua yang hadir dicinta Allah, disayang Allah, dimuliakan Allah, disyafaati Rasulullah, disayang-sayang sama Rasulullah, dirindukan Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, saya udah lama nggak kajian. Jadi ketemu kajian kayak orang haus ketemu air dingin. Senang bener ketemu ibu-ibu. Saya nggak peduli ibu-ibu seneng apa kagak ketemu saya. Lama bener nggak ngaji. Ini saya di Jakarta lama nih nggak ngaji nih. Nggak ke jalanan-jalanan di Jakarta gitu. Nggak di gang-gang. Biasanya mainannya di gang, sekarang mainannya di kampung Cikupa. Mudah-mudahan Allah SWT limpahkan segala kebaikan buat kita sekalian. Isra Mi'raj sama Ramadan. Isra Mi'rajnya udah lewat, Ramadannya akan datang ya. Kita udah masuk bulan Sya'ban, yaitu tanggal berapa nih sekarang? 4 Sya'ban? Iya, alhamdulillah. Artinya sekitar 25-26 hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Apa nih senjata kita? Apa nih bekalan kita yang mau kita masuki pada bulan Ramadan nanti? Dan apa pelajaran yang kita dapat dari Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW? Jadi teman-teman sekalian, bekalan buat Ramadan itu sudah Allah karuniakan atau Allah kasih pelajarannya pada kita dari Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad. Yang mana? Gini nih, waktu Nabi Muhammad Isra Mi'raj itu kan Nabi dijemput, Bu. Siapa yang jemput Nabi? Malaikat Jibril. Satgas katanya. Bukan yang jemput Nabi itu Malaikat Jibril. Sebelum dijemput, sebelum berangkat, Nabi itu dipersiapkan dulu, Bu. Dan saya juga baru tahu ternyata Nabi Muhammad itu, Bu, waktu dijemput bukan dari rumahnya. Malam itu tuh Nabi lagi menginap di rumahnya Sayyidah Ummu Hani, saudara beliau, sepupu beliau, gitu ya. Sayyidah Ummu Hani perempuan yang sangat dimuliakan sama Nabi Muhammad alaihissalam. Putri dari Abu Thalib. Nabi lagi ada di sana ketika datang malaikat Jibril menjemput beliau sallallahu alaihi wasallam.
Nabi keluar, ibu-ibu seribu sekalian, dibawa pergi sholat 2 rakaat di Masjid Al-Haram depan Ka'bah. Habis selesai, Nabi kemudian mau berangkat. Mesti ada kendaraannya kan? Namanya kendaraannya Bu? Burak. Itu lebih kecil dari kuda, lebih besar dari keledai. Ya. Warnanya kekuning-kuningan, ada sayapnya. Tapi meskipun kecil, kan susah juga dinaikinnya kalau dia nggak menunduk. Nabi mau naik nggak bisa, dianya nggak nunduk. Maktub baina ainih la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu burak binatang ajaib. Di sininya, di dahinya ada tulisan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tapi meskipun dia ada tulisannya kayak begitu, ini yang punya nama di situ selain Allah kan namanya Muhammad. Nabi Muhammadnya mau naik dia nggak nunduk karena dia nggak pernah ngaca. Burak ini jadi nggak tahu tulisan di sini ini. Ya Burak urkut, kata malaikat Jibril. Burak merunduklah. Fa innahu la yarkabuka ahsan min hadza. Burak nunduk, nggak akan ada yang menaikimu lebih mulia daripada yang akan menaikimu sekarang. Berunduklah wahai Burak. Buraknya begitu dibilangin, nggak ada orang menaikimu lebih mulia daripada orang ini. Fa innahu habibullah Muhammad. Yang menaikimu ini adalah kasih Allah Muhammad. Buraknya Bu langsung malu, menunduk sampai keringetan dari malunya. Orang kan kalau malu, nervous, grogi kan keringetan. Nah itu ternyata bukan kayak kita, bukan kita aja bukan begitu. Burak juga ternyata. Cuman bedanya begitu keringetan si burak ini Bu, keringetnya lebih wangi daripada bau misik. Karena burak ini binatang surga. Orang nanti di surga juga kalau keringetan wanginya kayak misik. Jadi kalau ada orang bilang kamu keringetnya bau, mohon maaf belum di surga. Apa emang normalnya manusia kayak gitu. Yang saya tahu keringetnya wangi itu selain daripada burak ya Nabi Muhammad. Nah itu kan dua-duanya makhluk-makhluk surga ya Bu ya. Kalau kayak kita nih ya udah wajar-wajar aja. Teman-teman sekalian, burak merunduk, kemudian naiklah baginda Nabi Muhammad SAW. Baca doanya safar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Naik ibu-ibu sekalian, berangkat dari Masjidil Haram ini menuju ke Masjidil Aqsa. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu, yang telah kami berkahi sekelilingnya. Linuriyahu min ayatina, kami akan perlihatkan kepadamu wahai Nabi Muhammad tanda-tanda kekuasaan kami. Berangkat ibu-ibu sekalian dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu Bu, perjalanan naik pesawat saya udah pernah, jadi saya tahu persis nih. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, bahkan sebenarnya dari Jeddah menuju ke Jordan ya Bu ya, itu naik pesawat tuh hampir 3 jam. Ini Nabi Muhammad nyampe
Cepet bener. Hanya saja Nabi Muhammad walaupun cepet pakai transit. Perjalanannya bukan direct ya Bu ya, bukan langsung gitu. Ada transitnya. Kemana aja? Dari atas langit tuh. Waktu itu ibu-ibu seribu sekalian, Allah jadikan pandangan matanya Nabi Muhammad itu tidak sama dengan pandangan manusia biasa. Linuriyahu min ayatina, kami akan perlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaan kami, sehingga Allah Subhanahu wa taala persiapkan Nabi Muhammad mampu untuk itu. Semacam kayak ada perubahan organ, karena kalau dari organ manusia normal ini Bu nggak bisa tahan sama perjalanan yang sedahsyat itu. Nih tulang kita, kulit kita, daging kita, mata kita, ibu-ibu sekalian, diperjalankan cepat kilat seperti itu ya rontok Bu, hancur kalau pakai badan manusia. Makanya sama Allah Nabi Muhammad sudah di-stel, sudah di-setting sama Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaan Allah. Maka cara pandang Nabi ketika berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa tidak sama dengan mata manusia seperti biasanya. Tapi Allah jadikan pandangan matanya baginda kita Nabi Muhammad seperti pandangan matanya para malaikat. Gimana sih pandangan matanya malaikat? Ini saya kasih tahu Bu. Malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat yang nyatet amal Raqib Atid, malaikat rahmat, malaikat Israil melihat kita ini ibu seribu sekalian, nggak ada bedanya antara siang sama malam. Jangan salah. Jadi nggak ada ceritanya malaikat Israil mau nyabut nyawa suami keliru ke istri. Sampai ada yang begini nih, yang sakit lakinya, kenapa yang mati bininya? Jangan-jangan deh. Tadi malam kan mati lampu. Jadi pas malaikat Israel mau nyabut nyawa lakinya, dikirain suaminya, padahal ternyata istri. Gak ada ceritanya begitu ibu-ibu sekalian. Gak ada ceritanya. Sebab dalam pandangan malaikat gak ada bedanya antara siang sama malam. Matanya tidak terkait dengan cahaya-cahaya yang kita lihat ini. Ibu ya, gak ada bedanya. Hidungnya gak ada bedanya antara nyium wangian dupa sama bau jengkol. Gak ada bedanya. Pandangannya, penciumannya para malaikat. Masya Allah. Ibu-ibu teman-teman sekalian, jadi itu gak ada bedanya buat para malaikat. Jadi jangan kira nih ya, jangan kira misalnya gini, kamu kalau mau maksiat yang gelap, biar malaikat Atid kagak nyatet, gelap soalnya gak bisa nyatet. Nggak bisa begitu. Malaikat nggak ada bedanya antara siang sama dalam pandangan malaikat. Mau siang mau malam, maksiat itu gelap, taat itu terang. Nih saya kasih tahu, maksiat itu gelap, taat itu terang. Jadi dalam pandangan para malaikat, rumahmu kalau di sana sedang dibacakan Al-Quran terlihat terang. Rumahmu kalau di sana ada anak yatim yang kamu baik berbuat kepadanya, rumahmu terlihat terang. Rumahmu kalau ada seorang istri hormat sama suaminya, ada seorang suami sayang sama istrinya, ada orang tua yang mendidik anak-anaknya dengan penuh kasih sayang, ada sholat berjamaah, ada zikir bersama, ada lantunan ayat Al-Quran, ada makan minum sesuai dengan syariat agama Allah, bahkan masuk kamar mandi baca doanya, keluar kamar mandi baca doanya. Rumahmu terlihat terang dari pandangan para malaikat siang dan malam.
Katanya Nabi Muhammad, innal buyut allati tuqra fihi al-Qur'an tatara'a li ahli sama kama tatara'an nujum li ahli al-ard. Rumah yang sedang dibacakan Al-Quran terlihat terang bagi penghuni langit sebagaimana terlihatnya bintang gemintang bagi penghuni bumi di waktu malam. Kita kalau malam melihatin langit gelap semuanya kecuali bintang-bintangnya. Begitu pula malaikat nggak ada siang nggak ada malam, melihat bumi nih Bu nih gelap nih Bu, kecuali yang sedang mengerjakan taat jadi ada cahaya. Ibu-ibu saudara sekalian, dari hadis ini kamu ngerti ketika Nabi Muhammad bilang akhtiru minas salati alayya fa inna salatakum alayya nurun lakum. Banyakin baca salawat. Salawat kalian adalah cahaya bagi kalian. Nah itu kalau kamu lagi baca salawat, kamu kelihatan terang bagi penghuni langit. Dari yang saya sampaikan ini, kamu juga jadi paham bahwasanya siapa yang baca surat Kahfi pada malam Jumat nanti malam nih atau besok ya akan ada cahaya baginya sampai Jumat berikutnya. Kan itu tuh. Apa maksudnya cahaya? Itu tadi cahaya pandangan para malaikat. Kamu jadi kelihatan bercahaya. Malaikat Israel nandain kita dari cahayanya, Bu, hati-hati. Jadi kalau melihat orang cahayanya terang, oh malaikat Israel sopan santun mau nyabut nyawanya. Tapi begitu melihat mau nyabut nyawanya orang gelap bener, waduh udah ada ugal-ugalan. Mendadak preman. Hati-hati. Maka teman-teman sekalian penting cahaya bagi kita ini. Nabi Muhammad di setel cahayanya seperti itu. Penciumannya juga di setel penciuman malaikat. Hati-hati nih. Malaikat itu Bu penciumannya. Ini kita nih belakangan hari-hari ini bulan-bulan ini nih banyak diantara kita dikasih pelajaran bahwa tidak semua hidung bisa mencium. Iya kan ya? Tidak semua hidung bisa mencium. Wanginya kayak apa tahu kalau udah hidungnya lagi kena si anu gitu ya, itu bisa nggak nyium apa-apa. Subhanallah, Allah lagi ngasih tahu gitu, bukan hidung kamu sebenarnya yang bisa nyium, tapi perizinanku. Begitu aku nggak ngasih izin hidung buat mencium, ya nggak bisa nyium apa-apa juga. Malaikat punya hidung Bu, jangan salah. Tapi para malaikat nyium bau dosa busuk sekali, nyium bau taat wangi sekali. Makanya sampai-sampai malaikat langit sana menjuluki perempuan ahli ibadah dengan panggilan Az-Zahra yang semerbak mewangi ketika dia setiap kali beribadah kepada Allah Ta'ala. Putri Nabi Muhammad namanya Fatimah, makanya dapat julukan Az-Zahra. Tubuh yang ngejulukin Az-Zahra bukan tetangga-tetangganya. Wangi nih, iya emang Az-Zahra. Enggak gitu. Enggak kemudian kamu pakai parfum apaan, mereknya Zahra ya, akhirnya dipanggil Fatimah Zahra. Enggak gitu. Terus kenapa? Siapa yang julukin? Para malaikatnya Allah. Jadi dari harumnya ketaatan Sayyidah Fatimah, sampai-sampai kalau Sayyidah Fatimah lagi ruku, Sayyidah Fatimah lagi sujud, Sayyidah Fatimah lagi zikir, Sayyidah Fatimah lagi doa, Sayyidah Fatimah baca salawat, Sayyidah Fatimah baca Quran, wanginya ibu-ibu seribu sekalian, para malaikat di atas langit sana pada nyium, kemudian bilang, wangi bener nih bumi, apaan sih? Innaha raihat Fatimah, ini adalah wanginya Fatimah sedang ibadah kepada Allah. Wah, dia memang Az-Zahra,
dia memang perempuan yang semerbak mewangi. Taat itu ada baunya. Makanya Nabi Muhammad cerita, idza kadibal mu'min, hadis sahih ini ya, Rahul Bukhari. Tanaha minhul malakan min natni ma yakhruju min fi. Kata Nabi, apabila seseorang berbohong, kamu nih bohong nih sama suami, tanyain, kamu lihat nggak duit saya waktu kamu nyuci baju? Agak lihat, lupa kali bang, naruhnya di mana? Bohong nih, padahal duitnya udah berubah wujud. Jadi apa bu? Jadi lauk. Ibu-ibu, teman-teman sekalian, ini begitu kita bohong nih, lisan kita ini, begitu lisan kita bohong, malaikat rakib sama malaikat atid, baunya jauhan, kabur mereka jauhan. Idza kadibal mu'min tanaha minhul malakai. Apabila seorang mukmin berbohong, maka menjauhlah malaikat dua nih rakib atid 1 mil, 1 kilo lebih, ibu sekalian. Jauh, gitu langsung jauh. Kenapa? Minnat lima yakhruju min fi, dari busuknya bau mulut yang keluar dari mulut. Ini penciuman para malaikat. Allah cerita ini juga dalam Quran. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala yaghtab ba'dukum ba'dha, ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtum." Janganlah seorang di antara kalian membicarakan aib orang lain sama kayak makan bangkai daging saudara kalian sendiri. Ibu pernah tahu bangkai orang baunya kayak apa? Saya pernah, Bu. Ustazah iseng amat. Bukan iseng. Saya, ibu-ibu saudaraku sekalian, lewatin hutan yang terbentang antara Situbondo ke Banyuwangi. Namanya hutan Baluran. Itu hutan sepanjang 30 km. Ya Bu ya, hutannya panjang banget. Orang kadang-kadang kalau ada orang gila nyasar ke situ, udah nggak bisa balik, Bu, sampai mati. Jadi pernah saya pas waktu lagi lewat, keciuman bau busuknya, naudzubillah, langsung buru-buru tutup kaca, karena saya memang sengaja saya buka karena udaranya kan enak. Samping kanan kiri semuanya kan pohon-pohonan, pohon jati ya Bu ya. Jadi saya buka tuh jendelanya. Saya tahu-tahu ciuman bau, naudzubillah, nggak pernah seumur hidup nyium bau lebih busuk daripada bau itu. Buru-buru saya tutup. Suami saya bilang, tau nggak nih bau apaan? Saya bilang, ini ada bangkai nih, baunya sampai kayak begitu, sampai pengen muntah saya gitu. Suami saya bilang, ini bau bangkainya orang. Mungkin ada orang gila mati di situ, jadi nggak keurusan gitu. Ternyata ibu-ibu sekalian, saya baru tahu bangkainya orang itu bangkai paling busuk baunya dari seluruh binatang-binatang yang ada. Maksudnya dari seluruh makhluk yang ada wujudnya nih, daging darah nih, paling busuk baunya orang. Allah bilang, kamu kalau lagi ngomongin orang tuh kayak lagi habis makan bangkainya saudara kamu, busuknya. Artinya, waduh, bukan malaikat rahmat, bukan hanya malaikat rakib atid aja Bu, malaikat rahmat, malaikat semuanya itu pada jauh dari kamu. Maka ibu-ibu saudaraku sekalian, alhamdulillah ya Bu ya, penciuman kita nih nggak kayak penciuman malaikat. Alhamdulillah. Jadinya kita masih bisa nutup-nutupin aib kita sendiri, dan kita juga bisa husnudzon orang lain. Betul nggak? Kalau tiap kita bohong, orang keciuman baunya, saya kira kamu udah nggak barengan mas suami dah.
ciuman baunya. Kalau tiap ngomongin orang kita tercium bau kita, saya kira nggak ada siapapun yang mau untuk duduk di sebelah kita. Bukan begitu? Teman-teman saudaraku sekalian saya muliakan, jadi Nabi Muhammad waktu Isra Mi'raj ini Buni ngelihat waktu perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, bumi gelap semua. Akan tetapi ada tempat-tempat yang terlihat terang benderang. Begitu kelihatan tempat terang benar, Nabi Muhammad diajak turun. Sholiha huna ya Rasulullah. Salat di sini wahai Rasulullah. Nabi salat 2 rakaat. Habis selesai sholat ditanya, Ustazah kan belum ada kewajiban sholat, pakai sholat apa nih? Sholat caranya Nabi Allah Ibrahim, mirip sama sholat kita, cuma agak beda dikit aja. Nabi nanya, ini tempat apa wahai Jibril? Tempat yang lain gelap semua, ini kok terang bener? Kata malaikat Jibril, hadhihi Thaibah haitsu fihal muhajarah. Ini wahai Rasulullah adalah tanah Thaibah yang nanti akan menjadi tempat hijrahmu, Madinatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wow. Belum jadi tempat hijrah aja udah terang kayak begitu, Bu. Nabi naik lagi, melihat ada tempat terang lagi, turun lagi. Apa ini wahai Jibril? Hadi Turi Sina. Ini adalah Bukit Sinai. Waduh, naik lagi Nabi Muhammad, tempat terang lagi, turun lagi. Ada Bethlehem. Ini adalah Bethlehem. Haitsu wulida fihi Isa, tempat di mana dilahirkannya Nabi Allah Isa. Habis itu jaru nyampe ke Masjidil Aqsa. Ini Bu, bekalan buat puasa. Dengerin saya, simak yang benar. Waktu Nabi Muhammad masuk Masjidil Aqsa penuh. Orang semua isinya. Penuh ibu-ibu saya sekalian, penuh. Nabi Muhammad melihatnya, wih, hambanya Allah semua tuh. Ribuan orang. Waktu itu yang masuk Islam belum banyak. Itu kan tahun ke-11 Hijriah. Nabi gak pernah melihat hamba-hambanya Allah kumpul di masjid sebanyak itu. Sebelum itu ribuan. Man haula ya Jibril. Kata Nabi ini Bu nih, itu siapa wahai Jibril? Kelihatan orang-orang Masya Allah semua mulia semua. Malaikat Jibril bilang, haula anbiya wa rasulullah. Mereka adalah para nabi dan para utusan-utusan Allah. Ustazah kok para nabi ribuan? Bukannya 25? 25 itu nabi dan rasul yang wajib kamu ketahui namanya, karena Allah menyebutkannya di dalam Al-Quran. Ya, tapi jumlahnya Rasul sendiri lebih daripada itu, dan jumlahnya Nabi lebih dari itu. 25 Nabi dan Rasul. Imran masuk nggak? Nggak masuk. Ada saya pernah ziarah ke Nabi Daniel. Nabi Daniel masuk nggak di 25? Nggak masuk. Saya pernah ziarah ke Nabi Hadun. Ada di Hadramaut. Nabi Allah Hadun masuk gak dalam 25? Gak masuk, padahal mereka semua para nabi-nabi. Ada katanya Nabi Syam'un, itu juga seorang nabinya Allah. Ada lagi Dzulqarnain, kabarnya beliau seorang nabi, wallahu a'lam. Tapi teman-teman saya sekalian, ada banyak nabi-nabi yang tidak Allah sebutkan namanya dalam 25 nabi dan rasul. Gitu ya. Nah ini nih, jadi para nabi itu jumlahnya banyak, ribuan. Bahkan ada yang mengatakan dalam kitab I'anatul Talibin karya Abu Bakar Syaba, Sayyid Abu Bakar Syaba, itu beliau mengatakan bahwa dikatakan, para ulama ada yang mengatakan bahwa jumlah nabi dan rasul 124.000 dari zaman Nabi Adam ke zaman yang sekarang. Tapi memang sesudah Nabi Muhammad tidak ada nabi, tidak ada rasul. Semuanya adanya sebelum zamannya Nabi besar. Kumpul semuanya nih ibu-ibu seribu sekalian, ribuan para nabi dan rasul itu. Nabi kemudian dibawa ke depan, digandeng. Jadi Nabi mau lewat, ini para
Rasul-rasul, para nabi-nabi ini semuanya ngasih jalan. Gitu ya. Saya ngebayangin memang gak salah nih, Allah nih ngasih kita nikmat, alhamdulillah. Kita punya nabi, begitu datang para nabi yang lain semua ngasih jalan. Keren ya Bu ya. Nabi jalan ke depan sampai di shot yang terdepan. Sholat kemudian akan segera dilaksanakan. Akan segera dilaksanakan sholat berjamaah. Bu, siapa yang jadi imam? Semuanya pada ngeliat ke Nabi Adam. Karena kan semua cucu-cucunya. Paling pantas ngimamin kan kakek moyang. Ya Bu ya? Ini kan Nabi Adam, ini kan manusia pertama. Semua yang ada ini kan anak cucu beliau. Jadi pantasnya Nabi Adam. Semua pada ngeliatin Nabi Adam. Nabi Adam merasa, saya bukan orangnya. Bukan saya. Semua pada melihat Nabi Nuh. Nabi Nuh dilihatin. Enggak, bukan saya, kata Nabi. Semua beralih kepada Nabi Allah Ibrahim. Nabi Ibrahim pun merasa beliau tidak mendapatkan amanat itu. Orang pada ngelihat Nabi Musa. Nabi Musa nih jangan-jangan nih imam kita semuanya. Karena Nabi Musa adalah nabi terbaik dari kalangan Bani Israel. Nabi Musa, saya memang mulia, tapi saya tidak semulia itu. Orang-orang kemudian melihat kepada Nabi Isa, Ruhullah, yang lahir tanpa bapak, melainkan Allah tiupkan ruh di rahim Sayyidah Maryam, sehingga Sayyidah Maryam mengandungnya. Semua orang melihat kepada Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa pun merasa tidak mendapatkan amanat itu, hingga malaikat Jibril menggandeng tangan Nabi Muhammad, membawanya maju ke depan seraya mengatakan, innaka imamal anbiya'i wal mursalin. Sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad imam bagi para nabi dan para rasul keseluruhan. Kamu imamnya wahai Nabi Muhammad. Kamu imam para nabi, para rasul wahai Nabi Muhammad. Ibu, Bu, yang jadi makmumnya Nabi Muhammad, Nabi Adam. Yang jadi makmumnya Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim. Yang jadi makmumnya Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi Isa. Yang jadi makmumnya Nabi Muhammad, Nabi Yusuf, Nabi Zakaria, Nabi Imran. Yang jadi makmumnya Nabi Muhammad, para nabi, nabinya Allah. Yang jadi makmumnya Nabi Muhammad, pemilik-pemilik mukjizat waktu hidup di dunia. Yang jadi makmumnya Nabi Muhammad, orang-orang yang terjaga, nggak pernah bikin dosa. Yang jadi makmumnya Nabi Muhammad, semua orang-orang saleh. Ibu-ibu, saudariku sekalian yang saya muliakan, bekalan buat hidupmu, masuklah ke dalam shop tersebut. Bermakmumlah yang benar kepada Nabi Muhammad. Karena rombongannya satu. Bu, rombongannya satu. Surga, jalan menuju Allah, ridhonya Allah, itu satu rombongannya. Ibu-ibu saudariku sekalian, pemimpinnya namanya Muhammad. Kamu benar pengikutan kepada Nabi Muhammad, kamu masuk rombongan. Kamu nggak bagus ngikutin Nabi Muhammad, kamu mufarokoh, kamu keluar dari rombongan. Dan kalau keluar dari rombongannya Nabi Muhammad, mau ikut rombongannya siapa? Abu Lahab, Fir'aun, Abu Jahal, Namrud. Hah? Mau ikut rombongannya siapa? Jadi istri nggak benar.
makmuman sama Nabi Muhammad. Makmumannya sama siapa? Agak tahu saya. Sama bininya Nabi Lut kali. Tahu siapa namanya? Bulut. Ibu-ibu seribu sekalian, jadi anak durhaka. Kamu gak makmuman sama Nabi Muhammad? Karena yang jadi makmumnya Nabi Muhammad hamba-hamba tercintanya Allah. Ngedidik anak ke jalan dunia terus-terusan. Kamu gak lagi jadi makmumnya Nabi Muhammad. Nyakitin orang, sholat ditinggal, kerjaannya bohong, kerjaan ngomongin orang. Kamu sedang tidak bermakmum kepada Nabi Muhammad. Tiap kali kamu ngerjain ketaatan apapun aja bentuknya, kamu sedang merapikan soft untuk berdiri di belakang rombongan Nabi Muhammad. Kamu duduk di sini dari jam 1 baca sholawat, berdiri sama-sama ucap salam, habis itu tawasulan tadi, habis itu dengerin saya. Ini kamu lagi ngepasin soft di belakang Nabi Muhammad. Tapi begitu pulang dari sini ngomongin orang, kamu lagi mufarokoh. Gitu. Tiap kali kamu lagi nggak bener sama suami kamu marah-marahin, kamu omel-omelin, kamu lagi mufarokoh sama Nabi Muhammad. Gitu terus nih. Kalau saya pikir-pikir ini kerjaan saya, ya ibu-ibu juga saya rasa. Kita nih antara ikutan sholat habis itu mufarokoh, langsung lagi mufarokoh lagi. Ya Allah, mudah-mudahan mulai hari ini ke depan-depannya sok kita terus-terusan maju, terus-terusan ada tambah deket dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sehingga kita bisa bilang nadkhul ma'a Taha wa alih bis sufufil awwalat. Doanya Nabi Muhammad bin Abdul Haddad. Gurunya guru saya, abahnya guru saya, Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad, ayah dari Hubabah Nur, ayah dari Hubabah Maryam, guru-guru saya. Dan gurunya guru saya, gurunya Habib Zain bin Smith, gurunya Habib Umar bin Habib, itu guru beliau Muhammad bin Abdul Haddad. Salah satu doanya nadkhul ma'a Taha wa alih bis sufufil awwalat. Ya Allah, saya kepengen bisa masuk rombongannya Nabi Muhammad di barisan-barisan terdepan. Ya Allah, masukkan saya berada di dalam safnya Nabi Muhammad, dalam rombongan sholatnya Nabi Muhammad, dalam rombongan menujumu ya Allah, di sufufil awalat, di saf-saf yang terdepan. Gitu. Ini mesti diingetin imam kita Nabi besar Muhammad. Kita nih Bu, makanya bulan Ramadan yang paling bagus Ramadannya, yang paling bagus ngikutin Nabi Muhammad ke saat Ramadan. Sampai-sampai Allah jadikan bulan sebelum bulan suci Ramadan bulan Sya'ban. Apa bulan Sya'ban? Ngapain di bulan Sya'ban deketin Nabi Muhammad? Kok gitu? Sya'ban syahri, kata Nabi Muhammad gitu. Sya'ban adalah bulan, Rajab syahrullah, kan gitu ya? Rajab bulannya Allah, kata Nabi Muhammad. Wa Sya'ban, bulan Sya'ban syahri adalah bulanku. Biar kenapa nih di bulan Sya'ban kita nih disuruh dekat sama Nabi Muhammad, biar masuk bulan Ramadan kamu udah bener makmuman sama Nabi Muhammad nih.
Biar masuk bulan Ramadan kamu udah berada dalam sosoknya Nabi Muhammad, karena yang diterima Ramadannya adalah orang-orang yang bersama dengan Nabi Muhammad. Apaan nih yang bisa kita samain, yang bisa kita ikutin dari Nabi Muhammad di bulan Ramadan kita? Bu, nomor 1, kita mesti ikutin Nabi Muhammad di bulan Ramadan dalam urusan puasa. Saya yakin, kecuali yang sedang mens atau nifas, sisanya yang lain pasti datang bulan Ramadan puasa. Ya, puasa semua kan? Ada yang masih puasanya betul dong? Yakin saya, puasa mah puasa gitu. Cuman bagaimana menjadikan puasa kita bermakna sehingga pantas diterima. Nah itu mesti puasa kita nih Bu, mesti deket sama puasanya Nabi Muhammad. Kayak apa puasanya Nabi Muhammad? Nabi tuh bilang, khamsun yuftir asaim, 5 perkara bikin puasa kalian pada batal. Ini puasa yang kayak gini batal. Padahal nggak batal secara puasanya, nggak makan, nggak minum, nggak nyentuh nasi uduk, nggak minum kopi, nggak minum teh, apalagi cendol, kagak. Lapar juga dia puasanya. Tapi kata Nabi Muhammad, puasa kamu batal. Kenapa bisa batal? Karena mufarokoh Nabi Muhammad. Karena kamu keluar dari barisan Nabi Muhammad. Nabi puasanya enggak, itu kenapa kamu puasanya gitu? Batal puasa kamu. Apa tuh Rasul? Yang bikin puasa saya jadi batal sehingga enggak bisa masuk dalam rombongan puasamu. Kata Nabi Muhammad, khams, ada 5 perkara. Apa aja? Bohong. Nah, puasa bohong. Udah tuh Bu, batal habis itu. Habis kayak orang lagi makmuman terus kentut. Lagi sholat jamaah terus kentut. Ibu serius sekalian, ya kan batal itu namanya. Mau diterusin, ya nggak ada pahalanya juga, ngapain? Demikian pula orang dengan puasa tapi bohong. Maksudnya bukan bohong sedang puasa, tapi puasa kemudian kalau gitu Ustazah bohongnya ntar aja ya habis kelar maghrib. Enggak gitu caranya Bu, tapi dihindarin bohongnya, insya Allah. Apalagi? Gadis, yang kedua riba, ngomongin. Kenapa bisa ngomongin orang bikin batal puasa? Ini hati-hati ya Bu ya, karena zaman akhir kayak gini nih Bu, nih zaman sekarang ini nih, kayaknya ribah tuh udah jadi hal yang lumrah banget sampai kayak jadi nggak dosa gitu, bener apa enggak? Iya enggak? Kayak ngomongin orang tuh kayak dilidah gitu, kayak gitu deh, kayak gampang banget gitu ngomongin orang. Katanya Bu ya, kabarnya Bu, si iblis ini, si setan ini suka ngelumurin madu buat orang yang lagi ngomongin orang. Kan malaikatnya kan juga pada pergi tuh. Kalau kita ngomongin orang kan bau tuh. Hakikatnya kan seperti kita makan bangkai itu tadi kata Allah. Kan ini ya? Jadi malaikat tuh pada kabur. Bau bener dong. Wah, pada jauh semua malaikat. Termasuk malaikat Rokib, malaikat Atid nyatet dari kejauhan. Malaikat Atid nih nyatet dari kejauhan. Untung telinga mereka nggak kayak telinga kita. Kalau telinganya kayak kita, apaan tadi ngomong apa ya? Kurang jelas. Padahal kan orang nyatet gitu nggak bisa diulang ya nggak? Nah ini ibu sekalian, itu malaikat rahmat, malaikat Raqib Atid menjauh, yang mendekat adalah syayatin, setan-setan pada mendekat. Orang kalau lagi ngerumpi tuh, lagi ngomongin orang, setan pada mendekat banget. Ngapain mereka? Naroin madu di mulut orang yang lagi pada ngomongin orang. Makanya begitu pada ngomongin orang nih Bu, kayak sedep bener mulutnya, kayak manis bener gitu kan.
yang satu nambahin, yang satu lagi nambahin lagi. Dan khas banget ibu-ibu tuh selalu diawali dengan bahasa kayak gini, saya sih bukan mau ngomongin orang ya. Yang di Jakarta pada sudah tuh ngomongin orang, tapi bahasanya saya sih bukan mau ngomongin orang ya, gitu. Yang di Jakarta, yang di Cikupa kagak ada bedanya. Bahasanya gitu, ntar dibumbuin lagi. Ternyata si ibu ini tuh, iya, ya ampun, saya kirain saya doang yang tahu, ternyata udah pada tahu ya. Ya Allah. Teman-teman seribu sekalian yang saya muliakan, tuh kalau udah ghibah tuh butuh, Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang kayak makan bangkai daging saudaramu sendiri. Yang namanya makan batal puasanya. Dan ini pernah dikasih unjuk, dikasih lihat di zamannya Nabi Muhammad SAW. Nabi Umar pernah menceritakan hadis. Sama ahlul Madinah, penduduk Madinah sama Nabi disuruh puasa. Nabi bilang, nanti kalau buka jangan ada yang buka sebelum pamit sama saya ya. Bukanya waktu maghrib, cuman kata Nabi kasih pesan, ntar kalau waktu buka izin sama saya dulu. Jadi waktu habis kelar sholat, waktu datang azan maghrib bu, itu Nabi Muhammad berdiri di pintu rumah beliau. Para sahabat tuh berbaris minta izin sama Nabi. Jadi ngantri gitu ya bu ya. Rasul saya buka, iya. Nukir ya Rasulullah. Bala. Kita boleh buka wahai Rasulullah, silahkan. Nukir ya Rasulullah. Nah, saya boleh buka Rasul, silahkan. Hadirin ya Rasulullah. Nah, semua nih bu nih, kasih izin. Ada satu perempuan di antara mereka, banyak perempuan-perempuan yang lain udah dapat izin juga. Ini ada satu perempuan nih. Ini nih BBC London nih kayaknya ya, Lambe Turah. Kompor nih. Waktu dia minta izin sama Nabi Muhammad buat buka, ya Rasulullah saya buka. Nabi Muhammad diem. Rasul saya boleh buka, Nabi Muhammad diem aja. Dan Nabi nggak senyum. Wah, padahal Nabi tuh senyum terus kan. Gak enak kan dia. Rasulullah saya boleh buka, 3 kali ngomong Nabi diem. Akhirnya minggir dia. Belakangnya minta izin lagi, Rasul kami boleh buka, silahkan kata Nabi. Senyum lagi Nabi, terus sampai ada lagi di belakang satu orang perempuan juga nggak dapat izin juga, karena kan tuh ngomongin orang nggak mungkin sendiri ya. Dua orang nih, Lambe Turah sama Lambe apa nih? Apa? Tukang nyinyir. Lambe nyinyir. Oh ada lagi nih. Oke lah. Jadi ini pun berdua nih. Yang lain Nabi kemudian masuk sholat maghrib, semuanya nih udah pada buka semua. Ini perempuan dua nih, pada kelaparan depan rumah Nabi. Mau izin masuk ke rumah Nabi gak enak. Biar kata gimana kan tetap aja bu ya ada adab ke Nabi. Ini tukang nyinyir Lambe Turah aja pakai adab loh ke Nabi. Mau masuk nggak enak, jadi mereka nungguin aja gitu. Kenapa ya kita nggak boleh buka? Nggak tahu nih kenapa ya, yang lain udah pada buka semua loh. Oh, si Lo tuh udah pada buka, kayaknya enak banget dah. Ini ngomongin orang lagi ya di situ. Akhirnya kemudian ada satu orang laki-laki mau masuk ke rumah Nabi, dia bilang, tolongin dong, mas, tolongin mas. Apaan? Kita ini berdua nih, yang lain udah pada buka semuanya nih, kita berdua belum buka nih. Tolong bilangin ke Nabi sampein. Oh iya deh. Dia masuk, ya Rasulullah. Saya nggak kurangin insya Allah dari nas hadisnya. Inna mer'atani tahtal bab tasta'zinani laka an taftura. Wahai Rasul, ada 2 orang perempuan meminta izin padamu, kepada paduka untuk berbuka. Apakah mereka berdua boleh berbuka? Nabi Muhammad bilang, hadil wi'a, tolong ambilin baskom. Minta izin buka malah disuruh ambil baskom.
Walaupun nggak ngerti, nurut juga nih si sahabat laki-laki ini. Yang ngambil baskom, buat apa Rasul? Nabi bilang, murhuma antatagaya biadalnya. Suruh kedua orang buat muntah di tempat ini. Pamitan, minta izinnya buat makan, masukin makanan. Sama Nabi disuruh buat ngeluarin makanan. Muntah kan ngeluarin makanan. Nih, kata Nabi, kalian berdua disuruh muntah. Ini gimana mau muntah? Kita kan dari pagi gak makan apa-apa ya? Katanya dia, saya juga gak ngerti. Tapi yang saya tahu, la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun. Nabi itu gak ngomong apa-apa melainkan wahyu dari Allah SWT. Yuk kerjain. Yang satu pun nungging, dia berusaha keluarin, ternyata beneran keluar daging, darah, nanah yang berbau sangat busuk seperti memakan bangkai. Yang satu lagi, sampai banyak tuh di baskom sih. Yang satu lagi, keluar juga yang sama. Dia nih, si orang laki-laki ini, satu dia pakai buat nutup, satu lagi dia pakai tuh bawa baskomnya ke depan Nabi Muhammad. Rasul, ini udah saya suruh muntah nih keluar kepinggiran terus. Nabi Muhammad bilang, innahuma samata amma ahallallahu lahuma wa aftarata bima yahrumullah alaihima. Keduanya berpuasa, nggak mau makan makanan yang halal buat mereka. Ini kita nih kalau puasa nggak mau makan pisang, nggak mau makan jeruk, nggak mau minum air, nggak mau makan kue. Padahal semuanya halal buat kita, tapi kita kan karena puasa jadi haram buat kita, kan begitu ya? Kita nggak mau makan makanan tersebut karena kita sedang berpuasa. Keduanya mempuasakan diri, nggak mau makan yang halal, tapi bikin batal puasanya justru dengan makan yang haram. Makan apa Rasul? Makan bangkai. Amal sami, tidakkah kamu dengar? Amal sami taqala Allah, tidak kamu dengar firman Allah dalam Al-Quran? Fala yaghtab ba'dukum ba'da, ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Janganlah seorang di antara kalian membicarakan aib orang lain sama kayak makan bangkai daging saudara kalian sendiri. Jalasat ihdahuma indal ukhra faqadata. Yang satu ketemu sama yang lain, nongkrong, mereka pun berdua saling membicarakan aib orang. Si Nino kan habis dicerai sama lakinya. Cewek kayak gitu mah gak aneh dicerain sama lakinya. Ya gak tau kemarin. Ustazah paten bener ngomongin orang. Ya Allah lu. Ini puasa gitu. Biar benar maknanya menati, puasa nih jangan ada bohong, jangan ada ngomongin. Jadi kalau siang-siang hari lagi di bulan puasa, ada yang telepon teman kita, lo tau nggak kabar terkini? Bu, bilangin kita kan lagi puasa. Jangan kemudian lu mau ngajakin gue gosip ya, harus pulang terawih banget. Jangan ya. Dah bulan puasa tutup apa Ustazah? Tutup semuanya dah, baik secara langsung ataupun lewat media sosial. Gitu ya. Ngomongin orang nih pakai jempol di media sosial, ngomongin, aduh, nyinyir tuh netizen. Ya Allah, ya Allah. Dikira nggak ada hisabnya apa di akhirat? Ada, Bu. Dikira nggak ada rekam jejaknya di hari akhirat? Ada, lengkap semuanya. Dan nggak usah nulis komentar yang nanti kelak di hari akhirat akan kamu sesali sebagai sesuatu hal yang bikin batal habis pahala puasamu, yang bikin kamu mufarokoh keluar dari rombongan baginda Nabi besar Muhammad. Bohong, ngomongin orang, apalagi al-yaminul fajr
bilang wallahi saya nggak begini, wallahi saya nggak begitu, kemudian dilanggar sendiri, ya Bu ya. Apalagi namimah, apa tuh namimah? Mengadu domba, walaupun bukan domba yang diadu Bu, tapi orang. Ya, dan yang kelimanya an-nazar bisyahwat, melihat dengan syahwat. Ibu-ibu sedikit sekalian yang saya muliakan, Anda sih gimana Pak? Nanti di sini akan ada juga ya. Baik, teman-teman sedikit sekalian saya muliakan, tuh bikin puasa kita tuh nggak bisa makluman anak Nabi Muhammad. Makanya kalau puasa dijagain benar-benar. Sampai-sampai ya Bu ya, para ulama itu kalau lagi puasa mereka memakmurkan waktunya sibuk dengan Al-Quran. Bahkan bukan hanya para ulama, orang-orang soleh Bu. Kalau bulan Ramadan, Ibu, saya pernah tinggal di kota Tarim, Hadramaut Yemen, yang banyak sekali orang-orang kalau bulan Ramadan tiap 3 hari khatam Quran. Itu orang awam, bukan ulama. Orang biasa-biasa nih, khatam Quran tiap 3 hari atas. Ibu berapa juz kalau puasa? 2. Apukat ame apel. Mau nggak? Bismillah Bu ya. Insyaallah Ramadan kali ini biar benar ibadahnya. Amin. Ya Robbal. Makmuman apalagi nih sama Nabi Muhammad dalam hal Ramadan nanti. Selain itu makmuman puasanya biar jadi puasa yang terjaga jauh dari segala perbuatan dosa. Ibu-ibu juga makmuman sholat taraweh sama Nabi Muhammad. Jangan ditinggal tarawehnya. Ibu, yang saya pelajari semua hadis mengenai fadilah Ramadan itu selalu menggabungkan antara puasa sama taraweh. Man shoma Ramadan wa qamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min. Siapa yang puasa Ramadannya benar, katanya Nabi Muhammad gitu. Wa qamahu, dan bangun malam dan ibadah malam. Apa maksud ibadah malam? Salat tarawih. Marhaban bil qaliyat dan marhaban surat dan marhaban. Kita jawab adzan dulu deh. Nanti kita lanjutin lagi sedikit lagi biar pas acara makmuman kita menanti ini kita udah tahu nanti Ramadan mesti kayak gimana insyaallah.
La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Nabi sayyidina Muhammad wa rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Rabbil alamin wa at-tahiyya ila dunya hadiya Allah wa bihi Rabbil alamin wa ya Rabbil alamin Rabbil alamin Rabbil alamin kama bayani sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibu teman-teman sekalian, jadi puasa nih kita dengerin insyaallah jauh dari segala perbuatan-perbuatan dosa. Kemudian yang berikutnya lagi yaitu tarawehnya kita dengerin. Jangan tinggal taraweh. Berapa rakaat Ustazah? Ya yang maksimalnya yang sebaiknya adalah 20 rakaat ditambah dengan witirnya 3 rakaat minimal. Udah ya? Kalau mau sambung witirnya boleh silakan. Paling banyaknya witir adalah 11 rakaat. Gitu kan ya? Witirnya tuh yang paling banyak 11 rakaat. Gitu kan? Tarawihnya 20 rakaat. Ustazah, katanya tarawih 20 rakaat tuh nggak ngikutin Nabi. Ngikutin siapa? Ya katanya gitu. Katanya kalau tarawih jangan 20 rakaat karena kalau 20 rakaat nggak ngikutin Nabi. Ngikutin siapa? Katanya ngikutin Sayyidina Umar. Nah Sayyidina Umar ngikutin siapa? Sayyidina Umar yang menghidupkan kembali sholat tarawih berjamaah. Sebelum itu sholat tarawih biasa dilaksanakan di rumah masing-masing. Kenapa gitu? Karena Nabi Muhammad tuh dulu pernah tarawih berjamaah. Jadi malam pertama Ramadan di tahun-tahun terakhir hidupnya Nabi pernah malam pertama Ramadan habis selesai sholat isya, Nabi kemudian sholat berjamaah barengan sahabat. 2 rakaat kelar sholat lagi, 2 rakaat kelar sholat lagi, 2 rakaat kelar lagi sampai 10 kali sholat masing-masing 2 rakaat salam. Makanya karena banyak salamnya, maksudnya enggak 4 rakaat salam, 4 rakaat salam enggak, tapi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Banyak salamnya, banyak istirahatnya, makanya sebutannya tarawih. Sholat yang banyak rehatnya, banyak istirahatnya, banyak berhenti-berhentinya. Setiap 2 rakaat berhenti, 2 rakaat berhenti. Bu, kenapa banyak berhentinya? Karena Nabi Muhammad baca sholatnya baca rakaatnya, baca ayatnya itu ayat Al-Quran yang panjang-panjang. Jadi sholatnya panjang, Nabi Muhammad berhenti setiap 2 rakaat istirahat dulu. Habis sholat lagi 2 rakaat panjang lagi istirahat dulu. Sampai 20 rakaat. Besok malamnya lebih kerjain kayak gitu lagi. Sholatnya panjang, 20 rakaat. Ibu-ibu sekalian, para sahabat senang benar bu. Karena memang para sahabat itu ibu sekalian senangnya beribadah. Jadi jangan salah bu, sholat mendengarkan baca Al-Quran dari orang yang Quran turun buat dia gitu. Sholat turun Al-Quran di hatinya beliau. Kayak gimana rasanya? Ibu, saya sholat di belakangnya guru-guru saya aja rasanya beda bu. Kita tuh kalau sholat di belakangnya ulama
di belakangnya Nabi Muhammad. Waduh, para sahabat semangat tuh. Malam ketiga kayak gitu juga. Malam keempat habis selesai sholat tarawih, habis selesai sholat isya, Nabi Muhammad masuk kamar. Para sahabat tungguin. Seneng enak kayak kemarin ada di sholat. Sampai tengah malam baru selesai. Ditungguin sama sahabat nih, Nabi nggak keluar-keluar. Sampai ibarat kata dari jam 8 gitu ya. Nungguin sampai jam 9 Nabi belum keluar juga. Sahabat mulai pada yang pulang. Kayaknya Nabi nggak datang deh. Dia pulang aja. Ada juga nunggu sampai jam 10. Ada juga sampai jam 12 malam. Begitu para sahabat tahu nih Nabi kayaknya nggak mau ini nih dengan pulang. Barulah mereka pada pulang, mau tahu, mau sahur, mau apa segala macam gitu kan. Pas waktunya subuh, Nabi ngeliat para sahabat mukanya kayak ada tanda tanyanya semua gitu. Nabi kemudian berkata, "Inna rabbuma fa'altumul barihah." Kata Nabi, saya tahu apa yang sudah kalian kerjakan tadi malam. Maksudnya nungguin ke Nabi tahu, bukan berarti Nabi nggak tahu. Nabi tahu, kata Nabi. Wa ma mana'ani an akhruj illa khasyitu an yufrad alayya. An yufrad alayna dalam satu riwayat. Tidak ada hal yang mencegahku untuk keluar mengimami kalian seperti kemarin-kemarin, kecuali aku khawatir sholat ini menjadi wajib atas kita. Nanti takut kalau kita dari tiap malam, nanti Allah lihat, oh umat Islam semangat bener nih, akhirnya sholat tarawih jadi wajib. Nabi nggak khawatir sholat tarawih jadi wajib buat Nabi. Nabi biasa bangun malam terbuka telapak kaki. Nabi nggak khawatir sholat tarawih wajib buat para sahabat. Nabi tahu para sahabat senengnya, semangatnya sholat malam, apalagi di belakang Nabi kayak apa. Nabi takut sama umat di zaman tahun 2021. Kalau sholatnya tarawih itu hukumnya tetap sunnah, yang ngerjain berpahala, yang ninggalin kagak dosa. Tapi kalau sholat tarawih hukumnya wajib, yang ngerjain berpahala, yang ninggalin dosa. Nabi nggak mau umatnya jadi berada dalam dosa, takutnya berat. Sebagian umatnya imannya tipis-tipis, takutnya berat ngerjain tarawih. Jadi dah biarin aja, kita sholat ini jangan berjamaah, istilah katanya gitu, biar sholat ini nggak jadi fardu. Sampai dengan wafatnya Nabi, Bu, sholat berjamaah tarawih nggak lagi dikerjain. Zaman Sayyidina Abu Bakar, sholat tarawih fardu nggak pernah dikerjain Nabi. Sholat tarawih berjamaah di masjid nggak dikerjain. Zamannya Sayyidina Abu Bakar, ini yang saya bilang tadi, menghidupkan kembali. Sayyidina Abu Bakar mengumpulkan para sahabat yang masih ada. Fihim Ali bin Abi Thalib. Di antara mereka ada Sayyidina Ali, di antaranya ada Ibnu Abbas, di antaranya ada Ibnu Mas'ud. Para ulama-ulama sahabat, perawi hadis, kumpulin pada Nabi Muhammad. Anak Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Kata Sayyidina Umar, ingat nggak zaman itu dulu tarawih barengan sama Nabi Muhammad? Ya Allah, nikmat benar tuh. Hampir sekarang masih terasa enaknya. Gimana kalau sekarang kita tarawih lagi tuh juga nggak mungkin lagi difardukan. Maksudnya fardu turun wahyu kan. Nah Nabi udah nggak ada, turun wahyunya itu siapa? Kan nggak mungkin lagi hukum tarawih berubah dari sunat wajib, kan nggak mungkin. Jadi kita hidupkan kembali sholat tarawih. Setuju semuanya. Sayyidina Umar mengimami sholat tarawih, makmumnya ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Utsman, ada Sayyidina Ali, makmumnya ada Sayyidina Ibnu Abbas dan lain sebagainya. Waduh, semarak Ramadannya jangan dihidupkan kembali sholat tarawih. Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika di masa kekhalifahan beliau menyaksikan masjid-masjid terang pada bulan Ramadan, beliau mendoakan Sayyidina Umar dengan mengatakan, "Nawwarallahu barihaka ya Umar, kama nawwartana sayyidina." Semoga Allah menerangi kuburmu wahai Umar, sebagaimana engkau telah membuat terang masjid-masjid kami di bulan Ramadan dengan sholat tarawih yang kembali kau hidupkan. Jadi Bu, kalau tarawih berapa Bu? Kayak semangat gitu jawabnya ya. Kalau tarawih berapa rakaat? Ustaznya tapi saya mah 8 aja dong Ustaznya. Ya saya nanya
itu sholat tarawih 20 rakaat capek pisan kok. Cobain dah, capek asliin penonton daripada tarawih 20 rakaat. Beneran, capek animu pas pergi ke pasar nopo daripada sholat tarawih 20 rakaat. Nah ini insya Allah. Ibu-ibu sekalian saya muliakan Al-Qur'annya, ya. Yang terakhir Al-Qur'annya Bu di bulan Ramadan kita jagain lagi. Mudah-mudahan bisa kita hidupkan lagi Al-Qur'annya sehingga sekurangnya selama bulan Ramadan ibu ada khatam Al-Qur'an. Alhamdulillah saudara saya mah tiap Ramadan udah khatam. Berapa banyak? Sekali. Tahun ini 2 kali. Yang beda ya? Tahun kemarin 2 kali saudara. Tahun ini 3 kali. Bismillah, ada peningkatan terus. Insya Allah. Ibu-ibu sekalian saya muliakan, semua kebaikan kita perbanyak di bulan suci Ramadan dan jangan menurun Bu bersama dengan hari. Akan tetapi semakin datang ke belakang, semakin kita hidupkan karena di belakangnya akan ada banyak bonus yang terutamanya adalah Lailatul Qadar. Ya. Nah ini ibu sekalian. Terakhir saya mau sampaikan Bu, malam pertama Ramadan jangan lupa baca surat Al-Fatihah. Kenapa Ustazah? Karena Nabi Muhammad setiap malam 1 Ramadan beliau mengawali malamnya dengan membaca surat Al-Fatihah. Berapa ayat Ustazah? Semuanya? Cuma segitu doang, cuma 2 lembar ya. Ayo baca surat Al-Fatihah. Berapa Ustazah? Cari coba. Surat Al-Fatihah kalau nggak salah ya. Inna fatahna laka fathan mubina. Itu kan awalnya kan. Belakangnya Muhammadur Rasulullah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Nah itu dari awal ayat sampai akhir ayat dibaca malam pertama Ramadan. Malam pertama Ramadan, malam pandangan rahmatnya Allah. Kita siapin dengan kita niat, ya Allah, kami semua mau merapikan barisan. Sok kami di belakang Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ada hidayah Allah, amin. Mudah-mudahan ada taufik Allah, amin. Mudah-mudahan ada petunjuk dari Allah, amin. Mudah-mudahan ada bimbingan dari Allah membuat Ramadan kita menjadi Ramadan yang layak, membuat kita tersenyum di hari akhirat nanti, insya Allah. Selagi masih ada langit dan bumi, Ramadan masih akan selalu datang lagi. Tapi kedatangan Ramadan tidak peduli apakah kamu ada di atas bumi ini ataukah sudah ke dalam bumi kamu kembali. Maka siapa tahu Ramadan yang kali ini adalah Ramadan yang terakhir dalam kehidupanmu. Jadikan ya Ramadan paling indah dalam hidupmu. Jadikan ya Ramadan paling terbaik dalam hidupmu. Jadikan ya Ramadan paling berkah dalam hidupmu. Jadikan ya Ramadan sebagai sarana untuk membuat Allah Subhanahu wa taala ridho padamu, untuk membuat Nabi Muhammad berkata padamu, kau adalah salah satu dari makmumku. Kamu adalah salah satu dari umatku yang telah digiring di bulan ini. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa subhanallahi wa ta'ala. Akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ila hadratin nabi al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Akhir da'wana alhamdulillahi rabbil. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf lahir dan batin. Mabruk alaikum syahr insyaallah. Mudah-mudahan Allah berkahi Sya'ban kita, Allah berkahi Ramadan kita. Mudah-mudahan disampaikannya kita pada bulan Ramadan. Syahr mubarak alaina wa alaikum wa afnikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.